Sentuhan Midas. Zaman dahulu kala, ada seorang raja bernama Midas, orang terkaya di seluruh daratan itu. Tapi ia ingin jadi lebih kaya lagi. 1.400.3.472. Ia mencintai emas lebih dari apapun. Sebenarnya, ia mencintai emas lebih dari putrinya sendiri Marigold, yang dinamainya dari bunga emas. Marigold adalah gadis kecil manis yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya. Suatu hari, ia berdoa, mengeluh pada dewa. Maka dewa berniat memberi ayahnya yang serakah itu pelajaran. Jadi, sang dewa muncul di hadapan sang raja. Siapa kau? Seseorang yang dapat menawarkanmu cukup emas agar bahagia. Cukup emas? Tak seorang pun bisa punya cukup emas. Bagaimana jika kau membagikan emasmu pada semua orang di negeri ini dan lebih kaya lagi? Berbagi? Kalau begitu aku tidak akan jadi yang terkaya lagi. Apa ada apapun yang bisa memuaskanmu? Ya, ada sesuatu yang bisa memuaskanku. Katakan, apa itu? Kalau apapun yang kusentuh berubah jadi emas, baru aku puas. Dewa menumpangkan tangannya pada kepala sang raja dan mengucap mantra. Raja Midas berhati cadas. Kuberi kau emas tak terbatas. Dewa menjentikan jari dan lenyap. Aku pasti sedang bermimpi. Aku sudah terlalu lama di ruangan ini. Sambil memanjat tumpukan emasnya, ia keluar dari ruang hartanya. Tapi begitu ia menyentuh pintu untuk menutupnya, pintu itu secara ajaib berubah menjadi emas. Emas! Itu berubah jadi emas! Tak percaya yang baru dilihatnya, ia tanpa sengaja menyentuh dinding dan dinding itu juga berubah menjadi emas. Emas! Lagi, itu emas! Midas berlari melintasi istananya, menyentuh apapun yang dilihatnya. Kesenangan dan terengah-engah, ia sampai ke kamar putrinya. Marigold menatap ayahnya. Ayah, lihat bunga mawarku yang indah. Mereka begitu merah dan wangi sekali. Midas memotong kata-kata anaknya. Marigold! Ayah punya kejutan untukmu. Kalau kau pikir bungamu indah, lihat ini. Midas menyentuh rumpun mawar dan itu berubah jadi emas. Ayah, teganya kau. Itu mengerikan. Mereka kehilangan warnanya dan kini mereka berbau logam. Dan kelopaknya keras sekali. Tapi kini mereka berharga tinggi. Bunga mawarku rusak. Tolong jangan sentuh bunga lain. Aku suka itu apa adanya. Mengabaikan anaknya, Midas lari sepanjang taman dan mengubah seluruh taman Marigold jadi emas. Aku ingin mengadakan pesta untuk merayakan kekuatan baruku. Apa kita mengundang semua bangsawan di negeri ini? Ya, segera. Malam itu, para bangsawan berkumpul di istana Raja Midas. Semua orang tidak tahu pertemuan itu untuk apa. Saat para tamu sedang berbincang-bincang, Raja Midas menyela. Ya, aku punya sesuatu untuk diungkapkan. Serahkan padaku perabot makan porselen. Saat sang raja menyentuh piring itu berubah jadi emas. Para bangsawan tak percaya mata mereka. Terkejut, setiap mata menatap Raja Midas mengubah semua piring dan alat makan menjadi emas di depan mata mereka. Sang raja menyombongkan kekuatan barunya pada setiap orang sampai mereka pergi. Lelah, lapar, dan haus, ia akhirnya menuang anggur dari cawannya ke dalam bibirnya. Seketika, cairan itu mengeras bagai es emas. Wajah raja berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia meraih roti. Saat jarinya menyentuh roti itu menjadi balok emas. Marigold menyadari tatapan ngeri di wajah ayahnya itu.
Ayah, ada masalah apa? Ia menghampiri pelukan sang ayah sebelum sempat dicegah. Begitu ia menyentuh Midas, ia juga berubah menjadi patung emas padat. Tidak, aku salah. Berkah ini kutukan. Oh dewa, kasihanilah aku. Akhirnya sang dewa muncul lagi di depannya. Apa yang terjadi kalau aku mengasihanimu? Aku akan membuka ruang hartaku dan berbagi dengan yang miskin. Bisa mendapatkan putriku lagi, juga makan dan minum. Ini hal-hal yang lebih berarti bagiku daripada kekayaan. Kulihat kau telah mendapat pelajaran untuk mengakhiri kutukannya. Ikutlah denganku dan mandilah di sungai di belakang taman. Saat Midas melangkah ke dalam sungai, serpihan-serpihan emas seluntur dari dirinya dan bercampur dengan pasir. Ia bergegas kembali ke istana. Di taman, ia menemukan bahwa mawar-mawarnya telah kembali merah dan wangi seperti semula. Marigold! Marigold lari keluar menemuinya dan memeluk ayahnya. Akhirnya doanya terkabul.